Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, otoritas bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk memberdayakan dan memampukan orang lain. Otoritas yang nyata adalah suatu bentuk pelayanan, bukan sebuah cara untuk mengontrol. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengkritik cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka meletakkan beban pada orang lain, namun mereka sendiri tidak melaksanakannya. Mereka melakukan tugas pelayanan supaya dilihat orang. Kita semua adalah saudara. Yesus memberitahu kita bahwa yang terbesar di antara kita adalah orang yang paling baik melayani kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar mereka, ikut terlibat dalam suka duka orang-orang yang dilayaninya, rela berkorban bersama dan demi mereka, bukan cuci tangan atau mencari kenikmatan diri dari sebuah pelayanan, apalagi menggunakan orang-orang yang kita layani untuk memperoleh kenikmatan atau kepuasan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang Farisi adalah pengajar hukum. Ini adalah hak dan tugas mereka. Namun mereka memanfaatkannya untuk mempertahankan kekuasaan atau status mereka. Mereka membungkus kebijakan dan perilaku hidup mereka yang tidak adil dengan segudang peraturan dan alasan-alasan rohani. Ini mungkin tidak terlalu mempengaruhi orang-orang yang mampu atau mereka yang sedang berkuasa mempunyai jabatan. Tetapi peraturan-peraturan atau kebijakan yang mereka buat dapat menambah beban bagi orang miskin dan rakyat biasa. Orang-orang Farisi suka memamerkan pentingnya posisi atau jabatan yang mereka miliki. Mereka memperbesar jimat doa mereka dan mengulurkan jubah mereka. Mereka mencari tempat kehormatan di pertemuan atau mencari panggung. Mereka berharap ketika mereka berbaur di antara orang-orang akan disambut dengan gelar kehormatan seperti rabi. Tetapi bagi Yesus, semua orang yang sombong akan dijatuhkan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dikenal atau mereka yang miskin dan sederhana akan berakhir sebagai orang yang akan dihormati. Orang-orang rendah hati dan sederhana tidak akan menyebut diri mereka sebagai rabi atau pemimpin, karena mereka tahu dan sadar bahwa Yesus adalah satu-satunya pemimpin dan guru mereka. Panggilan Yesus adalah untuk melayani,
Yesus mengajak murid-muridnya bahwa tugas mereka adalah melayani orang, bukan untuk dilayani. Mereka harus mengikuti hukum dan adat istiadat Yahudi, seperti yang diajarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi tidak mengikuti teladan hidup orang-orang Farisi. Yesus berharap bahwa murid-muridnya menjadi rendah hati dalam perilaku hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua dipanggil untuk melayani satu sama lain, bekerja dan berkorban demi kebahagiaan bersama. Dalam masa tobat ini, kita diajak untuk membebaskan diri kita dan orang lain dari beban yang membelenggu. Dalam masa tobat ini juga, kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kata-kata dan ajaran saya sudah sesuai dengan perilaku dan praktek hidup saya? Apakah motivasi hidup saya selama ini sudah membebaskan dan memberdayakan orang lain? Apakah saya selama ini pernah membelenggu atau membebani orang lain melalui sikap dan motivasi hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan permenungan kita sepanjang hari dan selama masa tobat ini. Semoga permenungan kita membawa kesadaran baru dan perubahan baik dalam diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian.